Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, masih daripada kitab 1 Tesalonika. Hari ini, judul daripada renungan firman Tuhan kita adalah perkabungan di dalam Kristus. Ketika kita berbicara perkabungan, kita sedang berbicara tentang kematian. Kematian adalah sebuah peristiwa dalam kehidupan kita yang sangat menguras emosi. Setiap orang yang ditinggal oleh orang yang mereka kasihi meninggal dunia, pasti ada sebuah gejolak dalam perasaan dan emosi mereka, sehingga mereka masuk ke dalam masa duka dan masa berkabung. Banyak daerah memiliki cara mereka berkabung yang berbeda dengan daerah yang lain. Ada tradisi-tradisi yang menunjukkan bagaimana orang bisa menunjukkan rasa duka mereka, berkabung mereka karena orang yang mereka kasih telah meninggal dunia. Saya pernah tahu ada sebuah tradisi, seseorang berkabung dengan menangisi mereka yang sudah mati itu berhari-hari, lebih daripada 1 minggu. Saya juga pernah dengar ada cerita bahwa mereka akan menari, mereka akan bernyanyi sambil menangis untuk melepas kepergian mereka yang sudah mati. Lalu saya juga pernah membaca ada sebuah tradisi ketika ada yang mati, mereka berkabung dengan cara memotong ruas jari mereka. Ada juga yang menyuruh istri untuk masuk ke dalam perapian ketika jenazah suaminya sedang dikremasi. Begitu banyak tradisi perkabungan yang berbeda, tergantung agama, budaya, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar, menurut Alkitab, sebuah nasihat dari Rasul Paulus. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya seharusnya berkabung ketika ada seseorang yang meninggal? Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada perbedaan saat kita sebelum menjadi orang percaya dengan setelah kita menjadi orang percaya? Nah, kita akan baca bersama-sama sebuah nasihat ini yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 dan 14 dikatakan seperti ini. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Melalui ayat ini jelas kita bisa melihat, memaknai nasihat daripada Rasul Paulus bahwa harus ada sebuah perbedaan cara kita bergabung di dalam Kristus atau sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh memiliki cara perkabungan yang sama dengan mereka yang tidak percaya dengan Tuhan. Yang membedakan cara kita dengan cara mereka adalah karena kita memiliki sebuah pengharapan setelah kematian. Di dalam iman Kristen, kematian bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Mungkin secara fisik kita berpisah. Mungkin secara fisik kita tidak akan bertemu kembali. Mungkin secara fisik tidak ada lagi orang yang kita kasihi itu di sekitar kita. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ada sebuah pengharapan yang ilahi ketika seseorang sudah meninggal dunia. Harapan itu adalah, yang pertama, kita akan berjumpa kembali nanti saat Tuhan Yesus datang. Ketika Yesus datang, yang sudah mati itu akan terlebih dahulu dibangkitkan, dan kita akan naik ke surga bersama-sama, dan kita akan berjumpa dengan mereka semua di sana. Lalu ada sebuah pengharapan juga yang kedua, di mana mereka yang mati di dalam Kristus, mereka tidak dihukum, melainkan mereka dipersatukan dengan Allah Bapa. Ada sebuah kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian itu bukanlah sebuah hukuman bagi mereka yang mati di dalam Kristus. Jadi jemaat Tuhan, hari ini saya mendorong kita semuanya. Kita tidak dilarang untuk berkabung. Kita boleh untuk berkabung. Kita boleh menangisi mereka yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita boleh bersedih hati. Namun cara kita tidak boleh sama dengan mereka yang tidak punya pengharapan.
Cara kita tidak boleh seperti orang yang tidak ada lagi harapan, melainkan kita harus tetap bersedih dengan cara memiliki pengharapan yang di dalam Tuhan. Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan sebuah ayat daripada kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan yang sama yang saya akan tanyakan kepada seluruh jemaat semua. Percayakah engkau bahwa mereka yang sudah mati itu bersama dengan Allah Bapa? Percayakah engkau akan sebuah kehidupan setelah kematian? Jika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kita semua nanti akan bisa bersekutu kembali dengan mereka yang sudah meninggal. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur buat sebuah penghiburan yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, hari ini kami tahu bahwa mereka yang mati di dalam Engkau, mereka sesungguhnya telah Engkau kumpulkan bersama-sama dengan-Mu. Mereka yang sudah mati di dalam Engkau, mereka tidak dihukum. Dan mereka yang sudah mati di dalam Engkau akan memiliki kesempatan untuk bisa berjumpa dengan kami, dan kami bisa berjumpa dengan Engkau saat Engkau datang untuk kedua kalinya ya Tuhan. Hiburkan kami semua jika ada satu di antara kami yang sedang berduka karena ada orang yang kami kasih meninggal dunia. Biarlah kami semua terus percaya dan berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, perkabungan tidak pernah dilarang Alkitab. Tetapi di dalam perkabungan kita akan melihat Kristus yang memberikan pengharapan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan.